Halo, perkenalkan nama saya Faras Arsuzumi. Saya salah satu guru di SMA Negeri 3 Selawi yang saat ini sedang mengikuti program PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan PPL rencana aksi 2 saya. Materinya tentang ketenagakerjaan pada kelas 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Pada pembelajaran kita pagi hari ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan. Nah, namun sebelumnya Mufarat akan mengabsen dulu siapa yang tidak masuk pada pertemuan kali ini ya. Salam Dimas. Lalu jadi biar membangkitkan semangat belajar kalian ada sedikit cerita motivasi. Ada yang udah pernah dengar belum cerita tentang telur, wortel, dan biji kopi? Oke, kita tonton bareng-bareng ya. Jadi dari 3 benda tadi lebih memilih jadi apa? Kopi. Jadi awalnya ya ibaratnya itu dalam hal lain itu kita konstan awalnya keras ya selama ini ya seperti itu. Terhantam masalah bagaimanapun ya kita seperti itu. Bahkan dengan adanya masalah kita akan menjadi lebih harum, lebih menikmati daripada yang awalnya kuat terus dia menjadi lembek. Bukan sekarang bisa memberikan motivasi kalian ya bisa kalian bisa menentukan akan menjadi seperti apa kalian nantinya gitu ya. Nah, pembelajaran kali ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Setelah pengertian ketenagakerjaan, membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, macam-macam tenaga kerja, dan mencari solusi atas permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi secara cemerlang. Nah, yang bisa kalian akses melalui barcode berikut ini. Ya, silakan di-scan untuk bahan ajar yang sudah dibuka sediakan. Ini bisa. Nanti ini ada bahan ajar yang bisa kalian gunakan untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti di bagian akhir ada LKPD yang kita kerjakan sama-sama. Ya. Sebelumnya kita belajar tentang apa sebelum memasuki ketenagakerjaan kemarin? Ada yang mau mencoba menjawab? Kita belajar tentang apa? Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ada yang mau mencoba menjelaskan apa itu pertumbuhan dan apa itu pembangunan ekonomi? Ya, Mbak Indi, silakan mengikuti. Kita menambahkan pada PDB, tetapi tidak membandingkan indikator jumlah pertumbuhan itu. Ya. Namun pada pembangunan ekonomi dibilang meningkat jika PDB-nya itu jumlahnya lebih besar daripada jumlah pertumbuhan itu. Ya, oke. Di tepuk tangan buat Mbak Indi. Terima kasih Mbak Indi. Ya, jadi kita kemarin belajar yang namanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, bab kemarin masih ada kaitannya dengan bab yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang ketenagakerjaan. Tadi Mbak Nini sudah menjelaskan ada yang namanya PDB ya. PDB itu artinya apa? Kepanjangan dari apa PDB? Produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto itu kan berarti segala hasil yang ada di dalam negeri kita, termasuk adalah tenaga kerja. Ya kan, pertumbuhan sama pembangunan itu kan berkaitan dengan income suatu negara. Nah, income suatu negara salah satunya adalah dari ketenagakerjaan.
Gitu ya, oke. Silakan, ini ada cuplikan video, nanti kita pahami bersama. Videonya itu tentang apa? Dan dengan statusnya karena akan dilakukan merosot. Melihat pandemi, hal ini tidak menghadirkan berbagai yang berpendapat berforma individual. Yang mau menceritakan Mami, iya silakan Mami. Mungkin itu menjelaskan tentang lapangan kerja Indonesia masih sedikit yang tidak berbanding dengan angkatan kerja Indonesia masih banyak. Ya. Dan juga kebanyakan angkatan kerja itu bukan angkatan kerja berbatas, maksudnya berapa persen dari angkatan kerja itu ada yang berkualitas. Nah, tapi kebanyakan kurang berkualitas dan juga lapangan kerja Indonesia sedikit. Maka dari itu ekonomi di Indonesia itu relatif lambat untuk naik. Oke. Dulu ya, cerita pertama Mas Hamami. Terus sekali yang tadi dipaparkan oleh Mas Hamami bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia itu masih sedikit, sedangkan jumlah tenaga kerja di kita itu semakin banyak setiap tahunnya. Terbukti dari apa? Perguruan tinggi yang setiap tahunnya pasti kan akan mewisudakan para mahasiswanya, otomatis mereka semua kan calon tenaga kerja. Sedangkan lapangan pekerjaan yang ada di kita itu jumlahnya banyak atau sedikit? Sedikit. Makanya terjadi yang namanya pengangguran. Kemudian tadi juga ada kata-kata yang namanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ada yang mau menjelaskan apa sih bedanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja? Ada yang mau menjelaskan? Ya, silakan Mas Gora. Mungkin angkatan kerja dan dengan angkatan kerja itu perbedaan. Angkatan kerja yaitu dari penduduk yang sudah memasuki usia kerja yaitu 15 sampai 64 tahun dan yang sudah bekerja maupun yang menganggur. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Mas Gora. Jadi kalau angkatan kerja adalah penduduk yang mendiami suatu negara di mana dia telah memasuki usia produktif atau usia sudah siap untuk bekerja. Usianya berapa tadi yang disampaikan? 15 sampai 64 ya, 64 tahun. Jadi usia-usia segitu itu sudah siap untuk bekerja. Di sini umurnya udah berapa? 16. Sudah siap bekerja nih. Harusnya sudah siap kan, karena kalian udah memasuki usia produktif. Tetapi kalian masuknya kemana? Bukan angkatan kerja kalian, karena kalian menentukan untuk bersekolah ya. Untuk macam-macam tenaga kerja ada berapa jenis? 3. Yang pertama ada yang namanya tenaga kerja terdidik. Yang kedua ada yang namanya tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Selanjutnya ini kalian akan berdiskusi tentang permasalahan yang sudah Bapak sediakan di LKPD. Namun sebelumnya ada pembagian kelompoknya. Seperti materi-materi sebelumnya, Bapak sudah pernah menyampaikan untuk pembagian kelompok ya. Kelompok 1 itu kita diskusi kan membutuhkan pemikiran yang cukup menguras, terus juga karena berkaitan teknik ya nanti ya. Nah, kelas ada sedikit ice breaking. Nah, ini agak gerak-gerak sedikit gak apa ya. Nama kelompok apa ya? Itu di sini bisa bersih. Oh, bisa terus. Oke, nah setelah kalian sudah berdiskusi semuanya, nanti kalian presentasi kelompok. Semua anggota kelompoknya memaparkan hasil diskusinya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Ya, untuk kelompok yang tidak maju, silakan untuk menanggapi jawaban dari teman kalian yang sudah maju. Itu ya, paham dengan instruksinya? Itu adalah kelompoknya Hamam.
Sia sama Gora. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik. Oke. Nah, kami dari kelompok 1, tadi kami telah mendiskusikan hasil kerja kami dan kami akan memaparkan di sini. Tetapi sebelum itu, kami kelompok 1 punya jargon nih. Mau denger nggak? Mau dengar tidak? Ayo perhatikan dulu. Gimana jargonnya Mas Gora? Silakan. 1, 2, 3. Kelompok 1, muda bertenaga, tua bahagia, mati masuk surga. Baik, langsung saja kita ke pembahasan hasil kerja kami, yaitu buat soalnya. Saya akan menjawab nomor 1, yaitu ada soal menurut pendapat kalian setelah melihat cuplikan berita tersebut, mengapa banyak anak muda pada usia produktif lebih memilih menganggur? Menurut kelompok 1, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan. Pandemi juga merupakan salah satu faktor penyebab pengangguran. Hal ini dapat kita buktikan dengan perkataan Margo Yuwono, Kepala BPS, yaitu pengangguran akibat pandemi ini yang menerpa kita justru yang menjadi catatan adalah pengangguran pada usia muda itu lumayan tinggi. Jadi pada kelompok muda ini terjadi penganggurannya bertambah cukup tinggi. Keterbatasan akibat pandemi juga membuat anak muda usia produktif semakin sulit mencari kerja sehingga anak muda lebih memilih untuk menganggur. Nomor 2, Kalau kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Izan silakan waktunya. Menurut Anda, apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat? Baik, terima kasih kepada Izan yang telah memberikan pertanyaan. Begini, upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran itu bisa kita katakan tepat. Tapi kenapa tingkat pengangguran di Indonesia itu semakin banyak? Begini, pasti ada kendala yang didapatkan ketika pemerintah melakukan upaya. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas SDM. Nah, Dijawab sama kelompok Hamani, Gora, sama Sia. Jadi ada apakah sudah optimal upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang semakin banyak? Betul sekali ya yang tadi dijawab oleh kelompoknya Hamani bahwa salah satunya pemerintah sebenarnya sudah maksimal dalam memberikan upaya biar masyarakat Indonesia dari negara menganggur. Masyarakat kita saja yang masih belum sadar akan hal itu. Yang juara 1 itu kelompok dari Nindi. Kelompok juara 2 jatuh ke tangan kelompoknya Gora. Dan yang ketiga jatuh ke kelompoknya Abiu dan membacakan dan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, bentar. baik. Kesimpulannya adalah bahwa bab ketenagakerjaan ini adalah bab yang menerangkan tentang tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Reaksi ada yang menyampaikan kontribusi. Oh ya, silakan Mas Gora. Menurut saya dengan metode problem based learning dan metode diskusi ini itu sangat cocok bagi masa SMA. Karena banyak sekali anak-anak itu yang memikirkan egois atau individualismenya masing-masing. Dengan adanya metode diskusi seperti ini, teman-teman yang satu contoh tidak akrab dengan teman yang lain. Dan di situ bisa. Rangkaian pembelajaran kita pada siang hari ini sudah sampai ke bagian terakhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian nantinya. Ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang macam-macam pengangguran. Nanti cari di Google kabut.int. Dicari dulu di Google. Bisa? Ya, bisa. Masih Aku ya, aduh, gue kan dipecat. Baik, beda gitu dengan ucapan. Kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Baik, beri salam.